فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بارك الله فيكم يا إخوان. Insyaallah ta'ala bi'idznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurrumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Anas Malik bin Salim ibn Mathar Al-Mahdhari hafizahullahu ta'ala wa waffaqah, yang mana matanya ini ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji Asy-Syahir bibni Ajurrum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita kemarin selesai di ucapan Al-Imam Al-Kisai rahimahullah, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di kalimat yang setelahnya. Masih Muqaddimah Asy-Syarh pada halaman yang ke berapa ini? Ke-6. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Anas Malik Al-Mahdhari di matannya ini. Ini kita baca yang beliau sampaikan hafizahullah ta'ala pada lafaz ini ya, faqtarib minan nahwi, ya, maka mendekatlah engkau kepada ilmu nahwu, gitu. Faqtarib minan nahwu, mendekatlah kepada ilmu nahwu. Fakullama iqtarabta, gitu ya, minhu, ini iqtarabta ya, salah cetak aja itu. Dan fakullama iqtarabta minhu ra'aitu sahlan, dan ketika engkau atau setiap kali engkau mendekat, iqtarabta gitu, engkau mendekat minhu kepadanya, yakni hu kembali kepada ilmu nahwu. Fakullama iqtarabta minhu, dan setiap kali engkau mendekat kepada ilmu nahwu, ra'aitahu sahlan, maka engkau akan memandang ilmu nahwu tersebut mudah. Ya karena karena biasa ya kan. Seorang itu kalau tiap hari dia buka buku nahwu ya, dari awalnya nggak paham, dia terus berusaha memahami, kemudian diberikan pemahaman, yang lama-lama dia menganggap ilmu nahwu mudah. Ya. Wa kullama bata'atta anhu ra'aitahu sa'ban, ya. Dan setiap kali karena setiap kali engkau menjauhinya, yakni menjauhi ilmu nahwu, ibta'atta menjauhi, iktarabta itu mendekati ya, anhu dengannya maksudnya ilmu nahwu, ra'aitahu sa'ban, kalau engkau menjauh maka engkau akan memandang bahwasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang sulit ya. Makanya harus mendekat kepada ilmu nahwu kalau pengen belajar bahasa Arab atau belajar ilmu nahwu. Sering-sering buka kitabnya yang dipelajari di dalam ilmu nahwu. Makanya anak hadirkan ini program Silsilah Nahwiyah bersama Abu Taimiyah ini per level. Insyaallah sampai kitab yang muntahi insyaallah. Semampuan insyaallah ya. Baik. Kita baca disampaikan beliau hafizahullah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata al-Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ulama fi hadzal asr. Wa hadha Syekh ulama fi hadzal asr. Min a'immati as-sunnah. Syekh Utsaimin merupakan ulama di zaman ini dan di antara para tokoh, ya, di antara tokoh-tokoh imam ahlus sunnah. Beliau mengatakan pada kalimatnya, an-nahwu fi awwalihi sa'bun. Nahwu itu pada awalnya sa'bun, sulit. Ketika kita awal belajar itu sulit gitu ya kan. Wa fi akhirihi sahlun. Namun pada akhirnya itu akan mudah, ya. Bisa karena biasa katanya itu. Terus diulang-ulang, terus dipelajari, terus dibaca, terus dibuka kitabnya. Awalnya susah kata Syekh Utsaimin, akhirannya mudah.
Sepertinya tiap pelajaran nih, ya. Pelajaran apapun itu, sesuatu ilmu yang tidak kita ketahui awalnya terasa sulit. Tapi setelah kita pelajari, kita dalami, maka itu akan terasa mudah, ya kan? Setiap ilmu rasanya, ya kan? Mau belajar ilmu apapun itu, kalau awalnya pasti akan sulit. Taib. Waqad muthila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadidin. Ya, kata beliau Hafidh rahimahullah taala, waqad muthila bi baitin min qasabin. Dan beliau yakni Syekh Utsaimin memisalkan ilmu nahwu itu seperti rumah yang terbuat dari min qasabin. Qasabin itu kayu atau bambu gitu ya, ringan gitu. Min qasabin, dari sesuatu yang ringan. Qasabin itu bambu atau kayu. Wa babuhu min hadidin, dan pintunya terbuat dari besi. Hadid itu besi. Pintu ilmu nahwu itu memang dari kayu, didorong, didobrak gitu. Mudah pakai kayu. Tapi pas ketika sudah pintunya memang terbuat apa? Pintunya terbuat dari besi. Bangunannya, rumahnya itu dari kayu. Pintunya dari besi, berat memang dorong apa? Dorong besi pintunya itu karena terbuat dari besi. Tapi setelah didobrak maka kan mudah gitu loh. Wa babuhu min hadidin. Tamam ya, itu yang dimaksudkan oleh Syekh Utsaimin mungkin ya. Awalnya sulit karena terbuat dari apa? Pintunya terbuat dari besi. Kemudian ketika masuk mudah. Barikan karena pintu rumahnya dari kayu gitu. Baik, kata Syekh Abi Anas Al-Mahdari hafizahullah, wa hadha wa inna min anfa'il muqaddimati allati wad'aha al-ulama'u al-mutakaddimun lil mubtadi'in. Dan ini maksudnya kitab ini yani Al-Ajurumiyah, wa inna min anfa'il muqaddimat, di antara pembuka, maksudnya pendahuluan kitab-kitab yang sangat bagus buat yang diletakkan, allati wada'aha yang diletakkan al-ulama, para ulama al-mutaqaddimun yang terdahulu. Sebagai muqaddimah, pendahuluan kitab Al-Ajurumiyah ini lil mubtadi'in, bagi para pemula fi ilmil arabiyyah, di dalam ilmu bahasa Arab, yaitu al-muqaddimatu al-Ajurumiyah. Ini kitab Al-Ajurumiyah, fahiya babun nahwi. Dan kitab Al-Ajurumiyah ini membahas tentang apa? Ilmu nahwu. Maksudnya ilmu bahasa Arab itu terbagi-bagi ya. Ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu balaghah. Terbagi menjadi apa? 13 ulum. Baik, disebutkan oleh apa? Oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Baik, selanjutnya qala Al-Maqudi, berkata Al-Maqudi rahimahullah, kata beliau, ini salah satu pensyarah Alfiyah, ada juga ya syarah Al-Maqudi ya. Wa inna min ajalli ma wudi'a fihi, dan sungguh termasuk karya yang terbaik yang diletakkan di dalamnya, wudi'a fihi, yang dibikin atau diletakkan, ditulis gitu. Ai ilmin nahwi, yakni di dalam ilmu nahwu gitu ya. Minal muqaddimati al-mukhtasarah, dari muqaddimah al-mukhtasarah yang ringkas, pendahuluan yang ringkas, wal lum'il mutakhayyarah, dan apa namanya? Wal lum'i al-mutakhayyarah, dan risalah-risalah yang terpilih, wal lum'i al-mutakhayyarah, tayyib, yang terpilih gitu, al-mutakhayyarah. Al-lum'a itu risalah-risalah yang ringkas gitu. Makanya ada kitab ushul fikih namanya Al-Lum'a gitu ya. Risalah al-mutakhayyarah yang dipilih gitu. Muqaddimat asy-Syaikh al-Faqih. Muqaddimah dari asy-Syaikh al-Faqih, seorang yang faqih, ahli fikih, al-Ustad, seorang ustad, al-Muqri, seorang muqri, Abi Abdullah Muhammad ibn Dawud as-Sanhaji atau as-Sinhaji. Fahiya miftahu ilmi lisan. Ini sudah disebutkan di muqaddimah kitab Sulamul Mubtadi'in itu ya. Dan betul juga bahwasanya itu adalah miftahu ilmi lisan, kunci untuk membuka ilmu lisan. Ilmu bahasa Arab maksudnya ya. Baik.
Ana hapus dulu ini. Kita lanjut di halaman selanjutnya. Nama beliau siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Itu disebutkan oleh biografinya oleh Syekh apa namanya? Abu Anas ini yang tadi disebutkan. Baik, kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Anas. Menukilkan dari beberapa pujian a'immah terhadap Muqaddimah Al-Ajurumiyah di halaman yang ke-7 ya. Baik. Kata beliau, hafizahullah wa rahimah, wa qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Ajurumiyah itu kitabun saghirun fi nahwi. Dan kitab Al-Ajurumiyah itu adalah sebuah kitab saghirun yang kecil fi nahwi, di dalam ilmu nahwu, maksudnya yang ringkas gitu. Lakinnahu mubarakun, akan tetapi padanya terdapat mubarakun, keberkahan. Jami'un, jami', mencakup hampir semua ilmu nahwu. Jadi bab-bab dalam ilmu nahwu itu secara global disebutkan di dalam apa? Kitab Al-Ajurumiyah. Masya Allah, ya. Muqassamun, ya, terbagi. Muqassam itu terbagi-bagi, terbagi dengan baik gitu. Wasahlun, dan kitab Al-Ajurumiyah itu kitab yang mudah, insyaallah. Wa ana ansahu bihi kulla mubtadi' an yaqra'ahu fin nahw. Ya. Dan aku menasihatkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bihi, dengannya, yakni kitab Al-Ajurumiyah, kulla mubtadi', setiap para pemula, an yaqra'ahu, untuk membacanya fin nahw, di dalam ilmu nahwu. Maksudnya hendaknya dia membaca ilmu nahwu di awal ketika dia pertama kali belajar ilmu nahwu. Belajar ilmu nahwu hendaknya dia menggunakan apa? Kitab Al-Ajurumiyah. Baik. Itu ya nasihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, kata beliau dilanjutkan oleh Syekh siapa ini? Syekh Abi Anas ya berarti ya. Walamma kana matnu Al-Ajurumiyati, ya. Dan ketika matan Al-Ajurumiyah bitilkal ahamiyatis saniyah, memiliki kedudukan yang penting, yang sangat penting tersebut, sangat penting itu. Ista'antu Allah, dan aku meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ala syarhihi, untuk memberikan penjelasan kepada kitab Al-Ajurumiyah itu. Fi hadzal kitab, pada kitab ini. Apa itu? Wasammaituhu, aku namakan Al-Mumti' fi syarhi Al-Ajurumiyah. Judulnya kitab apa? Al-Mumti' fi syarhi Al-Ajurumiyah. Sesuatu yang Al-Mumti', yang menyenangkan di dalam syarah penjelasan. Syarah itu penjelasan nih, Al-Ajurumiyah, kitab Al-Ajurumiyah. Benar ya? Kitab ini menyenangkan. Dibahas tentang akidah Ahlus Sunnah pada bab nawasib ya. Lan itu bukan maknanya ta'bid gitu. Senang bagi Ahlus Sunnah, dan banyak Al-Qur'an, dinukilkan Al-Qur'an gitu. Falaqiya walillahil hamd. Falaqiya walillahil hamd wal minnah. Maka dia pun mendapatkan hal tersebut. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya dan karunia-Nya gitu. Wal minnah, karunia. Kata beliau dilanjutkan, qabulan wa tashji'an. Qabulan wa tashji'an, sebagai bentuk penerimaan dan dorongan, tashji'an, dorongan, min masyayikhina al-kiram, dari guru-guru kami yang mulia, wa ikhwanina al-mudarrisin, dan dari para ikhwan, saudara-saudara kita dari para pelajar, wa zumala'ina at-tullab, dan dari teman-teman kita dari kalangan para pelajar. Jadi kitab ini ya, qabulan wa tasji'an, ya, sebagai bentuk penerimaan, tasji'an dari dorongan juga dari siapa? Min masyayikh, dari guru-guru beliau, ya, dan ikhwan dan para teman-teman di antara para talabah, para tullab. Selanjutnya, ya, sebutkan muqaddimah atau sambutan dari Syekh Al-Fajuri juga, hafizahullah taala. Ini cetakan lama ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan persatuan di antara Ahlus Sunnah ya. Kita baca, enggak apa-apa.
Qala Syekhuna Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri hafizahullah taala. Berkata Syekh Yahya, berkata guru kami Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah. Al-Hajur itu daerah di Yaman ya. Kata beliau, Al-Ajurumiyah itu kitabun hasanun. Al-Ajurumiyah itu adalah kitab yang hasanun, kitab yang baik, yang bagus gitu. Kitabun sahlun, kitab yang mudah. Walaha syarhun tayyibun li akhina Malik Al-Mahdari. Dan padanya, pada kitab Al-Ajurumiyah itu terdapat penjelasan yang bagus, syarhun tayyibun, penjelasan yang bagus dari saudara kita akhina Malik Al-Mahdari. Jazahullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya kebaikan. Wa hunaka syarhun tayyibun fil jumlah. Dan di sana juga ada syarah ya. Ada syarah yang baik secara keseluruhannya, fil jumlah secara keseluruhan li Muhammad Muhyiddin. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Miliknya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Lakinna syarha akhina Malik ahsan. Ini pujian kedua ya. Sebelum dari Syekh Mukbil, ini dari Syekh ya. Akan tetapi syarh dari saudara kita Malik ini lebih baik, lebih ahsan. Kalau kata Syekh Mukbil apa? Syarahnya Syekh Malik Al-Mahdari ini lebih banyak menukilkan Al-Quran daripada Tuhfa As-Saniyah miliknya Muhyiddin Abdul Hamid. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga Syekh Al-Hajuri ya. Dan para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati Ahlus Sunnah. Selanjutnya, wa qala Asy-Syaikh An-Nahwi, berkata Syekh An-Nahwi Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah, Syekh Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah, min a'immatin nuhah fi hadzal asr, di antara para tokoh ahli nahwu di zaman ini. Min asy-syuruhi al-mukhtasarati fi hadzal asr, di antara syarah-syarah yang ringkas pada zaman ini, fi hadzal asri, syarhu akhina Abi Anas Malik Al-Mahdari, adalah syarahnya saudara kita Abi Anas Malik Al-Mahdari, wa huwa min asy-syuruhi al-mufidah, dan dia termasuk syarah-syarah yang berfaedah. Jiddan, kata Syekh Abu Bilal, sangat berfaedah ya, wasahla ala talibih, dan sangat mudah bagi para penuntut ilmu. Fanansahu biqiraatihi, dan kami menasihati untuk membacanya, wal istifadati minhu, dan mengambil faidah darinya. Masya Allah ya. Hafizahullah Syekh Abu Bilal. Hadza akhir ya dari Syekh Abi Anas terakhir. Hadza, maka dengan hal ini gitu. Hadza wa as'alu minallah, dan aku meminta pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, an yataqabbala minni hadzal amalah ya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yataqabbala, agar menerima minni hadzal amal, dariku atas pekerjaanku ini atau atas amalku ini. An yataqabbala minni hadzal amalah. Wa an yarzuqani al-ikhlasa fih. Ya, serta memberikan aku keikhlasan di dalamnya. Wa an yaghfira li wa li walidayya wa li masyayikhi, dan serta Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa gitu ya, kedua orang tuaku, maksudnya yaghfira, mengampuni gitu ya, mengampuni kesalahan-kesalahan kedua orang tuaku, wali masyayikhi, dan para guru-guruku, wali walidai itu orang tuaku ya, wali masyayikhi itu guru-guruku, wa ikhwani, dan para ikhwah, yakni teman-temanku fillah, karena Allah Subhanahu wa taala innahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala mampu innahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala kulli syai', di atas segala sesuatu, qadirun, dan dia mampu. Al-muallif
Jumadal Akhirah. Al-muallif tertulis pada Jumadal Akhirah tahun 1431 Hijriah di Darul Hadith Dammaj. Darul Hadith Dammaj. Tapi itu mungkin tahun sekitar tahun berapa itu ikhwan ya? Nanti insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya pada halaman yang ke-8 ya. Manhajus Syarh. Ini mukadimah dari Syekh. Adapun ta'liqat silakan untuk baca sendiri. Ta'liqat yang kedua itu pujian dari Syekh Yahya ya. Bahwasanya pujian tersebut tertulis pada tanggal apa? Kana hadza fi darsi ma baina maghrib wal isya ya. Tertulis pada tanggal pada pelajaran antara maghrib dan isya. Baik, jazakumullahu khairan ikhwan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah.